Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anakku? Baik. Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pertemuan hari ini dengan bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Silakan dipimpin oleh salah satu dari kalian untuk memimpin doa sebelum belajar. Mari teman-teman kita sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sudah siap semuanya? Siap. Sudah mandi? Sudah. Sudah makan? Sudah. Sarapan? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Mudah-mudahan tidak mengurangi kesemangatan kita hari ini untuk belajar di sekolah kita ini. Sebelum itu Bapak absen dulu ya, barangkali nanti ada yang belum bisa masuk kelas. Coba kalau yang disebutkan nanti acungkan tangan. Ari Budianto, ya. Aulia Cahyani, ya. Lia Komala, ya. Haya Febrianti, Fahri, Faisal Ramadan, ya. Ike Muslimah, ya. Inayah, ya. Indah, ya. Indah Salsabila, ya. Julfa, ya. Heru nggak hadir tak? Ya, nggak hadir ya. Jalal, ya. Legia Apriani, ya. Marsha Anindia, ya. Nabila Oktaviani, Naura Azra, ya. Alhamdulillah hari ini kebanyakan hadir semua, hanya 2 orang yang tidak hadir. Dan mari kita doakan semoga teman-teman kita yang tidak hadir hari ini diberikan kesehatan untuk bisa hadir di sekolah kita ini. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang, coba siapa yang ingat kemarin tentang apa? Tentang apa? Ketika bumi berhenti berputar. Itu pertemuan kita pada hari ini melanjutkan yang kemarin. Coba yang kemarin subtemanya apa? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Subtema minggu kemarin. Ayo. Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Kalau hari ini kita subtemanya macam-macam hari akhir. Kalau yang kemarin itu, pertemuan yang kemarin tuh, apa subtemanya? Yang kemarin, ayo. Siapa yang ingat? Yang kemarin adalah makna hari akhir. Betul tidak? Nah, itu pelajaran yang kemarin. Makna hari akhir. Tetap pelajarannya, yaitu pertemuan yang kedua, ketika bumi berhenti berputar. Subtemanya hari ini adalah macam-macam hari akhir. Coba Bapak ingatkan lagi, kemarin subtemanya apa? Makna hari akhir. Ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kedua, ketika bumi berputar, ketika bumi berhenti berputar, dengan subtema macam-macam hari akhir. Dan Bapak ingatkan kembali, tujuan pembelajaran kita masih tetap seperti yang kemarin. Ya, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah siswa mampu
mampu meyakini adanya hari akhir. Ya, mampu meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Kemudian yang kedua, pembelajaran kita hari ini masih tetap mengacu kepada yang pertemuan pertama, yaitu siswa mampu memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Dan yang ketiga, masih tetap seperti yang kemarin adalah siswa mampu menyimpulkan hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Anak sekalian yang Bapak cintai, sebelum belajar, mari kita amati beberapa gambar berikut ini. Nah, kalian lihat di sini ada dua gambar. Di sini ada dua gambar ya. Gambar yang pertama, ini coba gambar apa anak-anakku? Banjir yang sangat hebat, namanya banjir bandang. Kemudian yang kedua, gambar apa anak-anakku? Coba, gambar apa ini? Ya, gambar apa? Ya, bumi dan planet lainnya sudah bertabrakan ya. Kemudian tidak lagi berjalan pada porosnya. Ya. Kalau yang selama ini kita bumi berputar mengelilingi matahari atau berjalan pada porosnya. Nah, ketika tidak berjalan pada porosnya, maka terjadilah seperti ini. Ya, bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Kenapa? Karena bumi ya tidak berjalan pada porosnya. Nah, akhirnya yang terjadi adalah planet bertabrakan semuanya. Nah, anak-anak sekalian yang Bapak cintai, dari kedua gambar ini ya menunjukkan bahwa ini adalah merupakan macam-macam hari akhir. Gambar yang pertama ini menunjukkan tentang kiamat sugro atau kiamat kecil. Ya. Kenapa sih dinamakan kiamat kecil? Karena yang rusak ini hanya sebagian daerah. Nah, kita lihat pengertian daripada kiamat sugro, hancurnya alam di sekitar kita. Oh ya, misalnya gunung meletus, kemudian gempa bumi, kemudian tsunami, air bah atau banjir bandang, dan yang kemarin itu apalagi masih banyak lagi ya peristiwa-peristiwa bencana alam yang terjadi di sekitar kita. Nah, ini menunjukkan bahwa kiamat, tetapi kiamat kecil atau kiamat sugro. Nah, anak-anakku yang Bapak cintai, kiamat kecil ini dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Ya, dapat terjadi di mana saja, di daerah-daerah. Nah, kiamat kecil juga dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Nah, kematian seseorang ini bisa juga diakibatkan dengan ulah kita sendiri. Contoh, misalnya kita apa? Naik motor ugal-ugalan, itu menimbulkan tabrakan, ya kan? Nah, termasuk ini banjir bandang, ulah manusia sendiri. Apa coba? Masih ingat tidak yang kemarin? Penyebab daripada banjir bandang apa? Ya, pinter, buang sampah sembarangan. Kemudian apa lagi? Ya, penebangan pohon secara liar. Kemudian apa lagi? Masih ingat tidak? Ayo. Gempa bumi itu termasuk jenis daripada bencana alam. Nah, itu yang menyebabkan apa? Menyebabkan banjir bandang. Ini adalah gambaran tentang kiamat sugro yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Nah, kemudian yang gambar yang kedua ini anak-anakku, kita lihat di sini planet-planet. Ada planet
dengan hancurnya, dengan tidak berjalannya bumi pada porosnya, maka kondisi kita semuanya rusak semua, hancur semua, tidak ada yang tersisakan. Nah, ini namanya adalah kiamat kubro, kiamat yang seluruh isinya, kiamat yang hancur alam semesta beserta isinya, hancur semuanya. Nah, kiamat kubro ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai ayat 2. Ada yang bisa bacakan surat Al-Zalzalah? Ada yang bisa baca surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2? Acungkan tangan yang bisa baca. Ayo. Ya, bacakan ayat 1 dan ayat 2. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Artinya, 1. Apabila bumi berhenti diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. 2. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ya. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk Faisal semuanya. Nah, kita lihat surat Az-Zalzalah ya. Ya, kalian dalam fokus ini. Nah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ini gambaran hari kiamatnya kiamat kubro. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Bumi itu berguncang, guncangan yang sangat dahsyat. Kenapa bumi berguncang? Ya seperti tadi, karena bumi tidak berjalan pada porosnya, akhirnya bumi berguncang. Nah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat, maka akibatnya wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Apa yang dikeluarkan oleh bumi, yang ada di bumi ini apa? Dikeluarkan semuanya. Ya, banyak tuh. Seperti tsunami itu keluar dari dalam air. Begitu juga bumi kita ini ya nanti akan mengeluarkan isinya, dikeluarkan semuanya. Buminya bergoncang, kemudian ya, isinya juga dikeluarkan. Ya, itu adalah gambaran tentang hari kiamat. Kalau kita lihat ayat yang berikutnya adalah wa qalal insanu malaha. Manusia bertanya, ada apa ini? Kenapa? Karena tidak biasanya bumi berguncang seperti itu. Biasanya kalau goncang itu hanya ke bumi sedikit, tidak seluruhnya. Nah, kalau sekarang dalam Al-Quran itu seluruhnya ya berguncang. Maka wa qalal insanu malaha. Manusia bertanya, ini ada apa? Seperti apa ini? Ini bagaimana? Kemudian dijawab, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari ini Allah mengabarkan kepada manusia bahwa inilah yang dinamakan hari kiamat. Tuh, ya. Kemudian ayat yang berikutnya. Ayat berikutnya menjelaskan bahwa apapun yang kita kerjakan, sedikit atau banyak, nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat nanti. Nah, ini surat Al-Zalzalah ini menggambarkan tentang kiamat kubro. Berarti kiamat satu, kiamat subro, yang kedua adalah kiamat kubro. Kemudian anakku yang Bapak cintai, ada nama, ya, nama-nama lain hari akhir, nama-nama lain hari akhir, ya, yang berkaitan dengan hari kiamat. Yang pertama itu Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah ini hancurnya alam beserta segala isinya. Ya, kemarin Bapak jelaskan, hancurnya alam beserta isinya diawali dengan apa? Tiupan trompet sangkakala
Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan. Ketika tiupan itu ditiupkan, maka hancurlah seluruh alam di dunia ini dengan tiupan malaikat Israfil. Nah, ini namanya Yaumul Qiyamah. Kemudian nama-nama lain dari nama-nama lain hari akhir adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu apa? Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan. Setelah ditiupkan oleh malaikat Israfil, rusak semua. Selama 40 hari tidak ada kehidupan, sepi, tidak ada kehidupan. Kemudian waktu itu juga malaikat Israfil disuruh oleh Allah untuk meniupkan tiupan sangkakala yang kedua kalinya. Maka bangkitlah seluruh manusia yang tadinya mati, itu dibangkitkan lagi. Ya, dibangkitkan lagi oleh Allah. Namanya Yaumul Ba'ats, dibangkitkan dari kuburnya setelah kiamat kubur terjadi. Nah, kemudian nama lain daripada hari akhir adalah Yaumul Mahsyar. Apa itu Yaumul Mahsyar? Berkumpulnya manusia. Setelah kita dibangkitkan oleh Allah, kemudian kita dikumpulkan pada satu tempat yang sangat luas. Yang waktu itu tempatnya ya tidak ada pohon, tidak ada bangunan, tidak ada pasar, tidak ada tempat-tempat yang lainnya. Semuanya itu padam. Di bawahnya itu berupa apa? Tanah yang terbuat dari perak, kemudian di atasnya itu ya dalam penjelasannya itu matahari didekatkan. Nah, itu kita semua dikumpulkan di tempat itu. Dikumpulkan di tempat itu namanya Yaumul Mahsyar. Nah, ini kejadian ini setelah hari kiamat. Yaumul Mahsyar. Berapa tahun kita di situ dikumpulkan? 50.000 tahun kita di situ dikumpulkan. Coba dibayangkan. 50.000 tahun kumpulkan. Jadi satu. Orang yang beriman, orang yang tidak beriman, ya, semuanya dikumpulkan jadi satu. Ya. Tetapi bagi orang yang beriman ketika dikumpulkan di Yaumul Mahsyar, dia bagaikan satu hari satu malam. Tidak lama. Kenapa? Karena dia mempunyai amal baik. Selalu rajin melakukan sholat yang 5 waktu. Selalu rajin melakukan kebaikan-kebaikan. Walaupun di situ 50.000 tahun, tapi bagi mereka yang beriman itu seperti satu hari satu malam. Itu Yaumul Mahsyar, dikumpulkan dalam sedekah seperti itu. Kemudian setelah itu anak-anakku yang buat cintai, nama hari akhir yang berikutnya setelah kiamat adalah Yaumul Hisab. Apa itu Yaumul Hisab? Hari perhitungan amal. Setelah dikumpulkan, kemudian amal kita diperhitungkan. Apa dulu yang diperiksa oleh Allah? Ya, apa dulu perhitungan amal? Kata Nabi, awwalu ma yuhasibu indallah as-salat. Awwalu ma yuhasibu indallah as-salat. Yuhasabu indallah as-salat. Awwalu ma yuhasabu indallah as-salat. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali diperiksa oleh Allah adalah salat yang 5 waktu. Jadi kalau kita sholatnya baik, sholatnya benar, maka pemeriksaan amal ini insya Allah akan berjalan dengan lancar, ya, akan mendapatkan apa? Timbangan amal yang baik atau yang berat. Itu yang berhisab, akan dihisab, akan diperhitungkan ketika kita hidup di dunia. Kemudian Yaumuddin, apa itu? Yaumuddin, Yaumul Jaza, yang berarti hari pembalasan. Apa yang kita kerjakan hari ini nanti akan dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Kalau kita mengerjakan ibadahnya banyak, maka kita nanti akan diberi kenikmatan oleh Allah, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kitanya maksiatnya banyak, ya, maka akan diberikan apa? Siksaan oleh Allah berupa apa? Berupa apa? Neraka. Pinter. Yang berikutnya adalah Yaumul Hasrah. Apa Yaumul Hasrah itu? Anak-anakku, siapa yang tahu Yaumul Hasrah? Acungkan tangan. Ya. Hari penyesalan.
manusia akan menyesal. Menyesal. Kenapa menyesal? Karena baru merasakan, oh berarti ini saya tuh. Ya Allah, ketika hidup di dunia saya enak-enak tidak ibadah. Ternyata di sini saya disiksa. Menyesalnya di sana. Kalau di dunia dia tidak menyesal, tidak merasa salah dan sebagainya. Tapi ketika di akhir nanti dia akan menyesal. Loh. Sehingga dia menyalahkan yang namanya setan. Setan, saya masuk ke neraka gara-gara engkau. Kemudian kata setan apa dalam Al-Quran dijelaskan? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan engkau salahkan saya. Salahkan dirimu sendiri. Kenapa engkau mau diajak oleh saya ketika hidup di dunia? Loh, akhirnya dia menyesal. Waduh, saya menyesal sekali ikut dengan setan. Akhirnya dia bersama di neraka. Tuh, ya. Kemudian ada lagi nama-nama hari akhir yang yaitu Yaumul Talaq. Siapa yang tahu Yaumul Talaq? Apa? Hari pertemuan. Maksudnya hari pertemuan apa nih? Ya, hari pertemuan apa? Hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam sekolah itu apa? Laporan pertanggungjawaban. Nah, bertemu dengan Allah. Bagaimana kamu di dunia? Pertanggungjawaban apa yang kamu harus pertanggungjawabkan? Tangan untuk apa? Kaki untuk apa? Bertemu dengan Allah langsung. Apa artinya pertemuan? Itu adalah mempertanggungjawabkan atas segala amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di sana kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu. Kalau sekarang di dunia kita tidak bisa melihat Allah, tetapi nanti kalau kelak di akhirat kita akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita nanti masuk dalam surga, kenikmatan yang paling luar biasa dari kenikmatan surga yang ada di situ adalah apa? Melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di dunia tidak bisa melihat Allah, tapi ketika nanti kita masuk surga, di situ kita akan lihat Allah secara langsung. Itulah kenikmatan yang sangat luar biasa. Nikmat di surga kalah semuanya dengan nikmat melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu namanya Yaumul apa? Yaumul Talaq, hari pertemuan kita dengan Allah ya, untuk dipertanggungjawabkan atas segala amal perbuatan kita hidup di dunia. Kemudian yang terakhir nih, nama dari nama hari akhir adalah Yaumul Fasl. Siapa yang tahu apa Yaumul Fasl? Hari keputusan. Hari keputusan. Keputusan apa? Hari itu kita diputuskan masuk surga apa masuk neraka. Karena nanti di akhirat ada dua tempat, ada dua pilihan yang harus kita pilih. Ya, kalau kita pilihnya pengennya di mana nih? Pengennya di mana? Pengennya di surga. Betul tidak? Betul. Kenapa? Di surga enak. Betul? Kalau di neraka tidak enak. Kita pengen di surga. Tetapi yang menentukan kita surga dan kita neraka itu adalah amal kita ketika di dunia. Kalau amalnya baik, kalau amal baiknya banyak, maka kita akan masuk dalam surganya Allah. Nah, inilah nama-nama hari akhir, ya, nama-nama hari akhir yang Bapak jelaskan. Ya, di samping hari akhir itu hari ya apa? Kiamat Sugro dan kiamat Kubro, tetapi ada juga nama lain dari itu setelah kehidupan hari kiamat. Ini nama-namanya. Nah, ya, paham semuanya? Paham? Ya, nanti Bapak akan bagi dua kelompok untuk berdiskusi tentang kiamat Sugro dan kiamat Kubro. Silakan dengan melihat gambar tadi, itu yang dua gambar, Bapak bagi jadi dua kelompok. Kelompok yang pertama Bapak namakan kelompok Sugro sesuai dengan nama hari kiamat. Kelompok yang kedua Bapak namakan kelompok Kubro. Kelompok Sugro ya, ketuanya adalah Legia, anggotanya Inayah, Airin, Aulia, Dia, Haya, Ike, Indah, dan Marsa. Kemudian kelompok 2, kelompok Sugro adalah ketuanya Faisal, anggotanya Indah, Charlie, Antonia, Fahri, Arif, Zulfa, Jalal, Nabila, dan Naura Azra. Itu dua kelompok. Silakan kamu bahas tentang kiamat. Kelompok 1 tentang gambar banjir bandang yang berkaitan dengan kiamat Sugro.
Kelompok 2, bumi dan planet lainnya yang sudah tidak berjalan lagi pada porosnya. Silakan dibahas dan nanti setiap kelompok Bapak minta untuk menjelaskan hasil diskusinya. Bisa dipahami? Silakan berkelompok, diberi waktu 5 sampai 20 menit. Berkelompok. Semuanya, Pak Guru ingin melihat dari setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Ya, dari kelompok 1 dulu, kelompok Legia, kelompok Sugro, silakan sampaikan hasil diskusi kamu dengan teman-teman tentang gambar 1. Yang keras. Kak, saya menyampaikan hasil diskusi saya dengan teman saya tentang banjir bandang. Bandang ialah kiamat sugro. Kiamat sugro ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Ya, pintar. Tepuk tangan semuanya. Ada lagi yang menambahkan? Nanti itu masih kiamat sugro. Ada lagi yang menambahkan lanjutan dari itu? Dari kelompok 1. Dari kelompok 2 yang menambahkan lanjutan dari kiamat sugro tadi. Ayo, angkat tangan. Sudah cukup? Ya, sekarang Bapak ingin kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi gambar yang kedua. Silakan. Yang keras. Pak, saya akan menyampaikan gambar kedua yaitu gambar bukit tatakan.
dan yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar. Kemudian Bapak juga dapat menyimpulkan pada pertemuan pada hari ini, kesimpulannya adalah nama-nama di akhir antara lain yaitu yaumul qiyamah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul din, yaumul jaza, yaumul hasra, yaumul haqqah, yaumul talab, dan yaumul fasal. Ya. Awas ya. Nah, itu kemudian yang terakhir, kesimpulan yang terakhir adalah kejadian hari akhir dijelaskan dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai ayat 2. Nah, itu kesimpulannya. Sebelum Bapak mengakhiri, ada beberapa pertanyaan yang Bapak sampaikan. Namun sebelum itu, silakan kembali dulu ke tempat masing-masing. Hasil pembelajaran kita hari ini, siap semuanya? Siap. Ya. Sekarang pertanyaan nomor 1, acungan tangan yang bisa. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kiamat sugro. Acungan tangan dulu. Ya. Kiamat kubra ialah hancurnya alam sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa, tsunami, air atau banjir bandang. Kiamat dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat itu dapat menimpa siapa saja dan di mana saja. Seperti kematian seseorang. Ya. Tepuk tangan untuk Legia. Sekarang nomor 2. Coba jawab siapa yang bisa, acungkan tangan dulu dan nama. Siapa? Nanti dulu. Pertanyaannya. Nanti dulu sabar. Kiamat sugro contohnya adalah apa contohnya? Berikan 4 saja. Acungkan tangan. Ya, siapa namanya? Kaisar. Ya, sebutkan. Gunung meletus, gempa bumi, air bah atau banjir bandang. Ya, tepuk tangan untuk Faisal. 100. Yang ketiga. Tepuk tangannya yang semangat ya. Tepuk tangannya semangat biar nanti suasananya bagus ya, nyambung. Yang ketiga, nama lain dari hari kiamat ialah sebutkan 4 saja. Ya. Yaumul qiyamah yaitu hancurnya alam beserta segala isinya. Yaumul ba'ats yaitu hari kebangkitan. Yaumul mahsyar yaitu berkumpulnya manusia. Yaumul hisab yaitu hari penghitungan amal. Ya, tepuk tangan untuk Inaya. Pertanyaan yang keempat. Coba acungkan tangan. Yaumul hisab artinya apa? Ya. Yaitu hari penghitungan amal. Ya, 100. Tepuk tangan semuanya. Yang terakhir adalah jelaskan pengertian kiamat kubro. Ya, Airin. Kiamat kubra besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Ya, tepuk tangan 100 untuk Airin. Nah, itu ya. Jadi, alhamdulillah semuanya sudah bisa menjawab dengan baik. Dan untuk pertemuan yang berikutnya nanti dengan tema yang sama, subtema yang berbeda. Subtema yaitu tanda-tanda hari kiamat, nanti pertemuan yang akan datang ya. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kesimpulannya adalah macam-macam hari akhir itu ada 2. 1, kiamat sugro. 2, kiamat kubro. Kemudian yang kedua, nama-nama hari akhir itu diantaranya adalah yaumul qiyamah, kemudian yaumul ba'ats, kemudian yaumul mahsyar, kemudian yaumul hisab, kemudian yaumuddin, yaumul hasra, ya, yaumul haqqah, yaumul talaq, dan yaumul fasl. Itu nama-nama hari akhir setelah hari kiamat.
Dan yang terakhir, kesimpulan yang terakhir adalah kejadian hari kiamat dijelaskan dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai ayat 2. Jadi kita bacakan surat Al-Zalzalah. Bisa enggak surat Al-Zalzalah? Bisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Ya. Sebelum Bapak tutup pertemuan pada hari ini, silahkan nanti kamu kerjakan soal-soal yang ada di lembar soal itu, latihan-latihannya ya. Ya, itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk pembelajaran ini. Bapak jumpa sekian. Mari kita bersama-sama sebelum kita mengakhiri pelajaran ini berdoa bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.